Hai. Kita belajar satu topik baru ya. Ya, current over cross section. Oke, current over cross section. Nah, current over cross section, current itu juga sering disebut sebagai inti atau core, ya. Current atau inti atau core, in bahasa Indonesia also inti o galih. Current, inti, core, galih, ya. Over cross section dari sebuah penampang. Dan kalau kita bicara current over cross section, current, inti, core itu selalu berhubungan dengan gaya tekan. Gaya tekan berhubungan dengan gaya tekan, ya. Tetapi secara khusus ini hanya berlaku untuk short column, kolom yang pendek. Apa sih yang membedakan antara kolom pendek dan kolom panjang? Kalau ada pendek berarti panjang. Ini yang terjadi ketika kolom cukup panjang. Ketika saya beri tegangan-tekan, ya, saya berikan tegangan-tekan, yang terjadi apa? Dia mengalami tekuk. Ya, itu yang nanti akan kita pelajari setelah UTS. Ya, tegangan-tekan dia akan mengalami tekuk. Tapi ketika dia cukup pendek, saya tekan, basically dia tidak akan mengalami tekuk. Ya, jadi sekali lagi ini kita berbicara tentang inti dari sebuah penampang yang menerima beban tekan. Ya, misalnya saya punya kolom, ya, tetapi kolom tersebut dibebani dengan beban yang bekerjanya tidak melalui subuhnya, tetapi bekerjanya, ya, ada penyimpangan atau eksentrisitas sebesar E. Ada penyimpangan sebesar E terhadap subuhnya. Jadi bekerjanya di sini misalnya. Ya, ada penyimpangan terjadi sebesar E. Nah, kalau ada penyimpangan, ya, kalau ada penyimpangan, bebannya terjadi di sini. What happen? Kalau saya bekerja di sini, dia akan seperti ini. Nangkep ya? Kenapa dia bisa seperti ini? Padahal kalau dia hanya gini, dia hanya memendek saja. Tapi ketika dia ada penyimpangan atau eksentrisitas, ini yang terjadi. Kenapa? Eksentrisitas selalu menimbulkan momen. Ya, eksentrisitas selalu menimbulkan momen. Momen itu apa? Gaya kali jarak. Jadi ini kalau saya transfer beban P ini secara E, saya transfer ke sini, ke sumbunya, ini akan saya dapat P, tetapi ditambah momen sebesar P kali E. Momen gaya kali jarak, jaraknya E, P kali E. Arahnya kemana? Dia dalam hal ini searah jarum jam. Searah jarum jam. Ya, ini dipindahkan ke pusatnya, ini akan memberikan momen sebesar P kali E searah jarum jam. Kita tadi amati, kalau saya kerja bebannya di sini, dia akan, ya, sama seperti kalau ada momen seperti ini. Ini P kali E. Nah, kalian belajar tentang ini menjadi seperti ini. Ada beban P, ada beban P, ada momen sebesar P kali E. Ini kan sama dengan, kalau saya belajar superposisi, sama dengan ini plus ini P kali E. Ya, kalau kita belajar superposisi, kondisi ini bisa dipisahkan menjadi dua kondisi. Yang pertama akibat P saja, yang kedua akibat P kali E, momen. Ya. Nah, akibat P yang terjadi apa? Akibat P yang terjadi adalah
tegangan normal. Tegangan normal sebesar sigma sama dengan P dikali P dibagi A. Akibat P kali ini apa? Nah, ini kan momen. Berarti bagian sininya tertekan, bagian sininya tertarik. Iya, elastis berarti kita akan dapatkan yang seperti ini. Yang ini tertekan, yang ini tertarik. Betul ya? Sigma MY per I. Ini tekan, ini tarik. Ya, berarti ini sigma MY per I. Ya, Y-nya Y terhadap sumbu ini. Oke, kalau digabungkan dua diagram tegangan ini digabungkan, apa yang terjadi? Ya, kalau ini digabungkan yang terjadi bisa seperti ini dong ya. Ya, bisa seperti ini tekan, ini tarik. Ya, ketika digabungkan kedua ini bisa menjadi seperti ini. Ya, ada daerah yang tetap tertekan, ada daerah tertekan dan ada daerah yang tetap tertarik. Ini terjadi kalau apa? Misalnya ini disebut sigma A tegangannya, ini disebut sigma F. Anaxial F flexure. Misalnya seperti ini. Yang seperti ini tarik ini tetap terjadi kalau apa? Kalau sigma F-nya bagaimana terhadap sigma A? Ini tekan, ini tarik. Jadi kalau bagian ini disuperposisi dari tekan, di sini tambah gede. Ini tekan, ini tarik. Kalau dijumlahkan menjadi kecil. Ya, betul. Ini terjadi kondisi ini ketika sigma F-nya lebih besar dari sigma A. Ini tarik toh, ini tekan. Ya, ketika sigma F-nya lebih besar dari sigma A. Kondisi ini terjadi. Nah, tetap sigma A dan sigma F kemungkinannya adalah apa? Sigma F lebih besar dari sigma A. Kemungkinan kedua sigma F sama dengan sigma A. Kemungkinan ketiga sigma F lebih kecil dari sigma A. Ini kan kemungkinannya. Ya, yang pertama ini sigma F lebih besar sigma A. Ini sigma F lebih besar sigma A. Kita akan dapat kondisi diagram tegangannya kurang lebih seperti ini. Ini tarik, ini tekan. Tidak simetris tentu saja. Kalau sigma F dan sigma A sama, ini tekan, ini tarik sama. Nah, betul, akan jadi 0. Di sini akan 0. Di sini akan sigma F plus sigma A. Keduanya tekan. Sebaliknya, kalau sigma A lebih besar dari sigma F atau sigma F lebih kecil dari sigma A, berarti tarik ini lebih kecil dibanding tekan ini. Maka kalau disuperposisi dijumlah, ini tidak 0. Ini menjadi sesuatu. Ini sigma F plus sigma A. Ini selisihnya antara sigma A dan sigma F. Dan seluruh penampang dalam keadaan tekan. Kondisi ini seluruh penampang dalam keadaan tekan. Kondisi ini seluruh penampang dalam keadaan tekan. Tetapi kondisi ini sebagian penampang tekan, sebagian besar, tetapi masih ada bagian yang penampangnya tertarik. Oke, jadi ini kurang lebih ya. Ini terjadi ketika sigma F lebih besar dari sigma A, ya, angka mutlak. Yang ini terjadi ketika sigma F sama dengan sigma A. Yang ini terjadi ketika sigma A lebih besar dari sigma F. Oke, saya berhenti sampai di sini. Saya sambung ke video kedua.